Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Madediah di video pembelajaran Mata 4443 Analisis Jaringan atau STMA 4323 Pengantar Analisis Jaringan. Jadi hari ini kita akan membahas penyelesaian masalah aliran maksimal dengan metode Ford-Fulkerson yang ada di modul 7 BMP Mata 4443 Analisis Jaringan. Di sini Ibu berikan terlebih dahulu algoritma dari metode Ford-Fulkerson. Algoritmanya dapat dibaca di BMP edisi 1 modul 7 halaman 7.13 atau jika Anda memegang BMP edisi lain silakan sesuaikan untuk halamannya. Algoritmanya, langkah 0 atau langkah inisialisasi. Untuk setiap busur dalam jaringan diberikan aliran yang memenuhi aturan konservasi. Pertama-tama berikan aliran 0 pada setiap busur. Langkah 1. Simpul 1 diberi label strip, tak hingga, simpul-simpul lainnya belum berlabel. Langkah 2. Periksalah seluruh busur sampai diperoleh suatu busur IJ yang memenuhi A. Simpul I berlabel dan simpul J tidak berlabel, serta FIJ kurang dari CIJ, yang mana itu adalah busur maju. Atau B. Simpul J berlabel dan simpul I tidak berlabel, serta FIJ lebih dari 0 atau busur mundur. Apabila tidak ada busur yang memenuhi, pergi ke langkah 5. Langkah 3. Apabila A yang benar, atau kita menggunakan busur maju, maka simpul J diberi label AJ, BJ, dengan AJ sama dengan I dan BJ sama dengan minimum dari BJ, CIJ min FIJ. Jadi nanti yang kita hitung jika menggunakan busur maju adalah minimum dari BJ, CIJ min FIJ. CIJ ini adalah kapasitasnya dan FIJ ini adalah alirannya. Apabila B yang benar, atau apabila kita menggunakan busur mundur, maka simpul I diberi label AI, BI dengan AI sama dengan negatif J dan BI sama dengan minimum dari BJ, FIJ. Jika simpul N telah berlabel, maka kerjakan langkah 4. Jika belum berlabel, kembali ke langkah 2. Langkah 4. Telah diperoleh suatu rantai perubahan aliran. Tambahkan aliran dalam rantai perubahan aliran dengan sebanyak BN satuan aliran. Jika simpul N berlabel M, BN, maka tambahkan aliran pada busur MN. Jika simpul N berlabel min M, BN, maka kurangi aliran pada busur NM. Jadi jika kita menggunakan busur maju, alirannya ditambahkan. Jika kita menggunakan busur mundur, maka alirannya dikurangi. Selanjutnya periksa label simpul M dan ulangi prosedur yang sama sampai mencapai simpul 1 dengan besar perubahannya selalu BN. Selanjutnya kembali ke langkah 1. Langkah 5, aliran maksimal telah diperoleh. Jadi itu untuk algoritmanya. Selanjutnya di sini Ibu berikan satu contoh soal menggunakan jaringan di gambar 7.5. Jaringan G dengan kapasitas busurnya telah diberikan sebagai bobot di samping setiap busur. Jadi angka yang tertulis di sana itu adalah kapasitasnya. Perhatikan jaringan G pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Dan B sebagai berikut. Bilangan di samping busur merupakan kapasitas busur. Gunakan algoritma Ford-Fulkerson untuk menentukan aliran maksimalnya. Jadi di sini sudah disajikan kembali model jaringan yang akan kita gunakan. Di sini ada 5 busur dan 4 simpul. Jadi pertama-tama ini kita semua berikan kapasitasnya adalah 0. Lalu simpul 1 kita beri label strip, tak hingga. Nah, sekarang untuk rantainya, rantai pertama Ibu akan mengambil 1, 2, 4. Jadi dari simpul 1, simpul sumber ke simpul muara gitu ya. Kalian bebas mengambil rantai yang mana saja. Jadi di sini Ibu contohkan untuk rantai pertamanya itu Ibu mengambil dari 1 ke 2 kemudian ke 4 gitu ya.
Nah, karena ini semuanya busur maju, jadi sekarang Ibu menghitung dulu. Ini tadinya nilai B-nya adalah tak hingga. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali, tadi kita perlu menghitung ini ya. BJ sama dengan minimum dari itu. Jadi untuk simpul yang ini awalnya labelnya tak hingga, jadi ketika Ibu berangkat dari 1 ke 2, itu Ibu menghitung BJ-nya itu adalah minimum dari tak hingga, CIJ-nya adalah 8, FIJ-nya adalah 0 gitu ya. Yang ini kan 8 sama 0. Lalu minimumnya adalah 8. Jadi di sini 8. Jadi kita ini berangkat dari simpul 1. Lalu nilai alirannya adalah 8. Selanjutnya dari 2 ke 4. Karena itu busur maju, Ibu perlu menghitung minimum juga. Yang tadinya ini di sini 8 ya. Jadi 8, CIJ-nya sekarang adalah 7, FIJ-nya adalah 0. Berarti 7 kurang 0. Minimumnya adalah 7. Jadi di sini labelnya adalah kita berangkat dari simpul 2 dengan nilai alirannya 7. Nah, karena sampai di sini itu alirannya adalah 7, jadi kita tambahkannya nanti semua aliran di sini dengan 7 gitu. Jadi, Ibu menggunakan warna yang berbeda di sini. Ini ya. Jadi kita tambahkan semuanya dengan aliran sebesar 7. Jadi yang tadinya 0,8 menjadi 7,8. Lalu yang ini menjadi 7,7. Nah, kita lihat ini sudah maksimal ya. FIJ-nya sudah sama dengan CIJ. Jadi sudah tidak bisa ditambahkan lagi untuk busur yang ini. Lalu untuk yang ini masih bisa ditambahkan nih sebanyak 1. Karena masih ada kapasitasnya 8, sedangkan alirannya sekarang baru 7. Masih bisa dimaksimalkan. Karena masih bisa dimaksimalkan, Ibu masih bisa melalui busur 1, 2 ini. Ibu akan mencoba untuk 1, 2... lalu 2, 3, 3, 4 gitu ya. Alirannya adalah 1, 2, 3, 4. Kita coba buat di sini. Mohon maaf, rantainya yang bermaksud. Rantainya adalah tadi 1, 2, 3, 4. Ini tadi 7,8, 7,7. Ini 0,5, 0,6, 0,3. Nah, sekarang ini tadi labelnya masih strip, koma, tak hingga. Sekarang Ibu akan melalui ini. Nah, ini ketiga-tiganya adalah busur maju. Jadi, kalau di sini tadi menggunakan cara yang sama, kita hitung minimum. Ibu contohkan satu saja ya. Untuk minimum yang pertama itu adalah tak hingga, 8 min 7. Jadinya 1. Jadi di sini bertambah 1 nanti di sini menjadi 1,1. Nah, langsung saja dari 2 ke 3 di sini berangkat dari simpul 2 dengan alirannya ini tadinya 1, lalu di sini 5 kurang 0, 5. Jadi minimumnya adalah 1. Lalu yang ini kita berangkat dari simpul 2 untuk ke simpul 4. Lalu tadi di sini B-nya 1. Lalu 6 min 0 adalah 6, jadi minimumnya tetap 1. Gitu ya. Jadi di sini alirannya yang pertama adalah 1. Otomatis semuanya ditambahkan 1 nih sekarang. 7,8 bertambah 1 jadi 8,8. Lalu ini menjadi 1,5 dan yang ini menjadi 1,6. Yang ini sudah maksimal dan yang ini juga sudah maksimal. Jadi tidak bisa dilalui lagi untuk busur 1, 2 dan 2, 4. Sekarang kita bisa melewati busur misalnya 1, 3, 3, 4 gitu ya. Jadi rantainya adalah 1, 3, 4. Nah, sekarang kita mau mencapai simpul 3 tapi dari simpul 1. Otomatis ini bukan 2, 1 lagi ya, atau Ibu tuliskan di sini. Nah, jadi sekarang Ibu akan mengambil rantai 1, 3, 4. Tadi di sini ini sudah 8, ini 7, ini 1.
lalu ini 1, dan ini masih 0. Sekarang kita akan melewati busur ini 1 ke 3, kemudian 3 ke 4. Pertama-tama ini labelnya adalah strip koma tahingga. Lalu untuk 3 kita tadi berangkat dari simpul 1, maka 1, ini Ibu tuliskan untuk yang pertama, minimum dari tahingga koma ini 3 kurang 0 ya. Jadi sama dengan 3. Berarti di sini 3. Lalu yang ini kita berangkat dari simpul 3, berarti 3, nah ini tadi 3, lalu 6 kurang 1 adalah 5. Jadi minimum dari 3,5 adalah 3. Maka semuanya ditambahkan aliran sebesar 3. Ini akan menjadi 3,3 dan yang ini akan menjadi 4,6. Gitu ya. Lalu ini sudah maksimal, dan sudah maksimal. Yang bisa dilalui hanya busur 1, 3, dan 3, 4. Tapi kita tidak bisa berangkat dari simpul 1. Karena kalau kita melewati 1, 2, sudah maksimal, tidak bisa ditambah lagi. Lalu kita berangkat dari simpul 1 ke simpul 3, juga sudah maksimal. Jadi tidak bisa ditambah lagi, atau tidak bisa dilewati lagi untuk iterasi berikutnya. Jadi karena kita tidak bisa berangkat dari simpul 1 ke simpul, tujuannya adalah ke simpul 4, kita tidak bisa berangkat dari simpul 1, maka proses sudah selesai. Iterasi dihentikan. Nah, sekarang untuk nilai V-nya, ingat V itu kita bisa mencari dari jumlah aliran yang keluar atau meninggalkan simpul sumber, dalam hal ini adalah simpul 1, atau jumlah aliran yang masuk ke simpul muara, dalam hal ini adalah simpul 4. Contohnya Ibu mengambil yang keluar dari simpul 1, yaitu dari 1 ke 2 itu ada 8, dan dari 1 ke 3 itu ada 3. Berarti V-nya sama dengan 11. Atau kalau yang masuk ke simpul 4, dari dari busur 24 itu nilai alirannya adalah 7. Lalu bisa masuk ke 4 lagi melalui busur 34. Jumlah alirannya adalah 4 sama dengan 11 gitu ya. Ini. Oke, jika sudah mencermati penjelasan tersebut, kita akan mencoba berlatih melalui latihan 1 berikut. Setelah mendengar penjelasan mengenai penyelesaian masalah aliran maksimal dengan metode Ford-Fulkerson, marilah kita coba latihan soal berikut. Diberikan jaringan baku G yang memenuhi aturan konversi sebagai berikut. Jadi diberikan model jaringan G seperti pada gambar. Apabila distribusi aliran awalnya F12, F23, F24, F25, F35, dan F45 adalah 3, 1, 1, 1, 1, 1. Atau Ibu tuliskan saja di gambarnya. Ini 3 alirannya. Ini 1, 1, 1, 1. Nah, untuk saat ini adalah alirannya. Tentukanlah rantai perubahan aliran serta kapasitasnya setelah dilakukan 1 iterasi. Pilih 1 dari 4 pilihan jawaban di bawah ini. Jadi nanti kalian akan diberikan 4 opsi A, B, C, D. Silakan dipilih 1 yang paling tepat. Selanjutnya, untuk soal latihan yang kedua, setelah melalui iterasi yang diberikan pada soal sebelumnya, tentukanlah rantai perubahan aliran serta kapasitasnya setelah dilakukan iterasi kedua. Sama seperti tadi, pilih 1 dari 4 pilihan jawaban A, B, C, D yang diberikan di bawah ini. Silakan mengerjakan. Oke, demikian yang dapat kita bahas di video ke-13 ini. Selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai soal-soal tes formatif di modul 7. Selamat belajar dan sampai bertemu di video berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.